sampai ke resepsi, foto booth. Iya. Foto booth juga ada. Di harga berapa tuh? Sebutin aja angkanya kakak. 25. Oh, iya? Ya. Halo guys, jumpa lagi dengan kita 101 kelas. Hari ini kita membawakan topik yang paling keren, yaitu bagaimana cara menjual jasa kita kepada teman, saudara, atau kerabat kita. Yes, jangan kemana-mana, di depan gua nih ada album wedding. Nanti teman-teman tahu untuk price list harganya dan bagaimana cara menjualnya. Nanti saya akan ada tamu datang dari Kerawang. Jadi ibaratnya dia klien saya, teman saya juga, sahabat saya. Saya ngejual untuk paket dia nikah 4 tahun yang lalu dengan harga spesial. Tentunya harga teman. Yes, jangan kemana-mana. Tetap di 101 kelas. Dan teman-teman jangan lupa setelah yang satu ini. Hai Foto Lovers, untuk mendukung channel ini, yuk klik loncengnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan. Halo guys, teman-teman semua. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ya, seorang pengusaha muda. Pengusaha muda ya kakak ya? Nggak tahu. Ya bisa dibilang lah. Iya. Kecil-kecilan. Kecil-kecilan ya, dari kecil ya. Dari kecil. Yes. Jadi di sini gua akan cerita, kebetulan narasumbernya Mas Ahmad Faruk ya, panggilnya Faruk ya. Terus gua kenal dia dari kuliah dan sampai sekarang ini. Beliau fotografer juga, bisnisnya dulu kuliah sambil motret sambilan, terus kemudian fotografer. Terus kemudian yang motor saya. Nah, sekarang beliau bisnisnya barista coffee shop. Coffee shop. Pengen kenalan dulu dong, sapa teman-teman. Halo, nama saya Ahmad Faruk. Asal saya dari Karawang. Saya bisa dibilang petani sih, asal mula saya itu petani, cuman yang seneng dengan foto dan kebetulan kenal sama Om Roy. Dia teman saya, sahabat, sekaligus bisa dibilang guru saya juga. Ya kakak ya? Iya, guru foto ya? Guru foto, iya. Bukan guru yang lain. Bukan guru modus ya? Bukan. Kalau modus beda lagi kan? Beda ya? Iya. Aku itu nggak paham. Ya, teman-teman udah kenal profil Ahmad Faruk. Ternyata dia berasal dari apa? Keluarga tani ya. Teman-teman yang berasal dari keluarga yang macam-macam juga bisa mempunyai impian ya. Punya mimpi, hobi, keinginan mimpi, bisa kakak. Bisa. Jadi sini saya bilang waktu kemarin kita bincang-bincang dengan Ahmad Faruk, selain belajar fotografi dengan kita ya kemarin. Dari kuliah tuh belajar fotografi dari Kerawang ke Jakarta ya? Kerawang ke Jakarta dulu. Ngapain itu? Ngapain kira-kira? Cuman pengen tahu basic fotografi itu yang bener tuh apa sih, biar nggak salah paham gitu dulu tuh. Antusiasmenya tinggi banget lah gitu. Meskipun dari sini dari tempat sendiri ke Jakarta itu sendirian. Motoran. Oh, motor ya? Motoran dulu. Iya. Perjuangan sekali. Perjuangan lah. Untuk nambahin fotografi. Waktu itu siapa narasumbernya? Kakak sendiri. Oh, saya sendiri. Aduh, basic fotografi. Di Universitas Indonesia kakak. Di UI ya? UI ya. Ya waktu itu 101 kelas bikin kelas reguler sebelum masa pandemik yang sekarang ini. Sekarang Ahmad Faruk ngajar, selain belajar foto basic, kakak belajar apa lagi? Bisnis fotografi ya? Bisnis fotografi juga belajar kakak. Saya ajarin bisnis fotografi, bagaimana triknya kakak? Memulai bisnis fotografi itu yang kakak ajarin dulu. Yang kalau kakak Roy bilang sih sebenarnya bukan masalah kita udah bagus atau belum dengan hasil, yang penting kita berani dulu kakak. Berani ngapain? Berani untuk melangkah dulu, mencoba dulu. Oh. Hal yang utama yang kakak Roy bilang itu dulu, yang penting berani. Termasuk buka studio foto dulu juga, saya itu disuruh kakak Roy. Udah katanya peluang di tempatmu itu belum ada studio yang lumayan ukuran gede lah gitu.
Buat rental studio ya. Buat rental studio. Ya berkat Kakak Roy juga lah saya gitu, Wih. buka studio. Nah, waktu itu kan Ahmad Faruk kan cerita nih. Telepon saya ya. Iya. Om Roy, Mas Roy, aku mau nikah nih. Betul. Nah, saat itu gue cuma bilang gini, teman-teman. Oke, lu kalau mau nikah, selamat. Tapi lu jangan bikin gue sebagai tamu undangan ya. Gue ngomong gitu doang ke Faruk. Iya. Respon lu gimana? Respon lu? Ya, maksudnya gimana nih? Kata gue dulu kan bilang maksudnya gimana nih? Apakah cuma hanya sebatas mau jadi penikmat hidangan? Nah, makan-makan Enak, pulang, beres. Kakak Roy bilang, lu kan temen gua, lu kan sahabat gua. Seenggaknya lu harus bisa ngerti gua juga dong. Kata kakak kan gitu. Nanti dulu deh. Terus maksudnya gimana? Gua masih bingung dong. Cuman kakak Roy bilang, lu prewed ntar sama siapa rencana? Basa-basi gitu. Emang kakak Roy itu triknya keren juga sih. Karena dari pertemanan itu basa-basi. Oh prewed? Gak usah nanya kakak, saya emang mau sama kakak Roy. Terus akhirnya kakak alasannya kenapa gitu mau pakai gua. Saya bilang mau anti mainstream aja, ngelihat dari hasil karya kakak Roy yang udah pernah saya lihat gitu. Wih. Gitu ya? Iya. Bukan cari yang pertemanan murah. Bukan. Karena teman itu murah apa gimana nih? nanti dulu kakak. Nih buat sahabat yang nonton ini ya. Bukan berarti harga sahabat, harga teman itu bisa lebih murah kakak. Aturan kita yang pakai jasa teman atau sahabat itu bisa menghargai profesi teman atau sahabat kita. Itu yang dinamain harga teman atau harga kerabat. Nah, harga kerabat ya. Ya. Waktu Kak Faruk nanyain, loh kenapa jadi gua fotografernya nih? Bukan gua sebagai tamu undangan ya gitu ya namanya. Nah waktu itu saya langsung bikin harga nggak ke kakak atau enggak dengan cara saya? Kakak ingat dulu nih. Nanti aku inget dulu. Oh, waktu itu kakak Roy ngerinci dulu. Ngerinci itu apa yang mau kakak dapetin dulu tuh. Invoice-nya kalau nggak salah nggak tahu ya saya udah kemana invoice dari kakak Roy itu. Kakak Roy maunya apa? Terus saya bilang kan saya ingin prewed. Prewednya juga Nikahnya berapa hari gitu ya? Prewed storyline antara akad dan resepsi itu saya beda hari. Terus foto album kolase saya nggak mau yang satu, pengennya yang jenis koper gitu. Saya bilang kan 2 atau 3 album. Sama paling cetakan 40-60 umum lah. Bukan saya yang nawarin ya kemarin podcast. Bukan. Jadi Kakak Roy itu pengen tahu dulu sesuai keinginan kitanya gitu. Kalau cara Kakak Roy nawarin ke klien itu dia nggak langsung buka harga dulu. Apa yang kita pengen baru dia ngasih harga ke kita. Terus menurut saya ketika ini Om Roy atau Kakak Roy itu kalkulasiin semua harga sekian keberatan nggak? Oke, deal. Saya bilang langsung kayak gitu. Oh gitu ya, nggak Iya, nawar. Kok enggak. deal? Kenapa? Harganya murah? Kakak Roy kasih harga sekian dengan fasilitas yang mau saya dapetin gitu. Oh masih worth it lah. Masih gitu. worth it ya. Masih worth it menurutku ya. Cuman menurut yang lain nggak tahu deh, terserah. Kalau masih nganggap harga teman udahlah. Iya, aturan segini aja kan teman. Ya. Itu menyiksa teman kita usaha kakak. Ini waktu itu aku nggak sebutin angka ya, tapi cuma jelasin bagaimana kakak maunya apa, kebutuhannya apa, ada prewednya segala macam. Ya teman-teman. Kalau untuk menjual jasa ke saudara, teman, keakraban, jadi emang kita harusnya jangan langsung sebut harga, tapi tanya dulu maunya kayak apa, didik dia, bimbing dia ke arah kalian. Jadi benar-benar kamu itu bikin harga itu, jadi kliennya, sahabat kan orang lain sama sahabat itu beda. Kalau sahabat itu bisa lebih cepat akrabnya. Kalau orang lain ada pendekatan khusus, tapi harga ya sama-sama orang itu kan. Jadi kita harus bikin dulu. Oh iya, kita harus confident kita menaruhkan harga jasa foto kita juga harus confident, baik sesama teman, saudara dan semuanya itu yang kita kenal dekat banget. Teman-teman harus confident juga, percaya diri. Oh iya, jangan sampai teman-teman bilang harga lu berapa bayar jasanya. Udah terserah lu aja teman ini. Nah, itu lu coret langsung. Teman lu nganggap wah berarti lu bukan profesional dong fotografer. Iya, bukan. Kalau lu bilang harga teman
biasa aja lah, sedang aja ya. Itu tadi dua hal yang saya sebutin tadi, masalah kepercayaan diri dan juga masalah kita menyampaikan ke orang itu, jadi kita bimbing dia, kita giring dia jadinya. Jadi itu poin utama, dan kita juga sebagai pebisnis harus tegas. Harus. Jangan malu-malu sebutin harga walaupun saudara sendiri Jangan. Nah, jadi kemarin Kak Faruk berapa itu? 4 tahun lalu kakak nikah ya? 4 tahun lalu 2017. Jadi dari prewed yang kemarin konsep ini ya, sampai ke resepsi, foto booth. ya. Foto booth juga ada. Di harga berapa itu? Sebutin aja angkanya kakak. 25. 25 Oh, iya? ya. Kenapa kakak? Wah banyak sekali dong uangnya, 25 juta. Kakak gak keberatan dengan harga itu? Sekarang kalau kita ngitung kerja kakak ya, ini pemikiranku ya, dengan harga segitu kenapa saya nggak terlalu keberatan. Dari prewednya aja itu saya udah pengen bikin storyline ya. Storyline ya? Storyline. Seperti foto ini ya? Nah ini contohnya nih. Jadi kenapa bisa kayak gini tuh ada story-storynya gitu kan. Storyline yang nggak hanya sebatas foto, pose, bagus, ini segala macam, enggak. Pose, foto dengan baju bagus, dipose-posein kiri mungkin kanan. itu udah umum lah gitu. Mungkin buat saya sendiri pengen yang beda aja gitu. Ya meskipun banyak yang kontra dengan foto ini itu sebenarnya, oh dia mah fotografer katanya, bisa ngedit katanya, guanya segala macam. Loh saya bilang siapa yang bilang kayak gitu? Ini real. Kalau mau tahu guanya, ayo saya kasih tunjuk. Kasih tunjuk ya. Ada behind the scene-nya teman-teman. Ada behind the scene-nya, Ada di 101 kelas behind the scene. Ada, harus lihat ada behind the scene-nya. BTS ya kakak ya. Nah, berarti ini foto ini real ya, no Real. retouch. No DI. No DI ya. No DI. Waktu kemarin kita bincang-bincang dari prewed kemarin teman-teman, kita bikin konsep dulu nih pemikirannya. Jadi Mas Faruknya nggak mau cuman foto pakai baju bagus, pakai jas, Iya. terus berpelukan gitu ya. Iya. Ya udah umum lah Perusahaan gitu, pose, kakak. jadi itu namanya kalau gue bilang sama dia, berarti namanya lu foto pose dong. Iya. Dengan orang berdua, laki-laki perempuan, cuma bergaya-gaya depan kamera. Ya. Iya kan? Jadi dia pengen cerita ya, storytelling. Nanti teman-teman bisa lihat di slideshow ini nanti foto-fotonya untuk prewednya. Dan juga ada behind the scene-nya. Nah, waktu saya bilang, oh iya harga teman. Totalnya memang benar-benar 25 juta ya, Bener saya, ya. benar. Jadi saya terima duitnya itu langsung banyak. Masuk rekening, pembayaran rekening terus ya. Jadi sama resepsi itu saya terima, dan saya ada lebih beli lensa. Jadi saya beli gear baru dengan lensa yang lebih bagus lagi, ya harganya lumayan. Jadi kita untuk di bisnis itu maupun ke teman ya, rekan-rekan ya, saudara, teman ataupun orang lain yang nggak kenal, itu semuanya sama-sama klien. Yang membedakan tadi yang saya bilang, teman itu udah lebih akrab duluan. Iya. Dan kita jangan segan-segan, harga gue sekian. Nah, bagaimana cara ngejualnya ke teman-teman supaya harga kita itu bagus gitu ya. Nah, trik pertama gue bilang, lu harus jual diri orang lain, bukan jual diri kita dulu sementara. Nah, kenapa gue bilang begitu? Karena contoh misalkan, kalau ada teman yang nanyain, gue mau pakai jasa lu foto, video sama prewed dah. Nah, ada triknya yang gue pelajari saat ini ya. Sampai sekarang mungkin teman-teman bisa nanti pelajari. Yang pertama, gue selalu confident, percaya diri. Bikin paketnya berapa, terus saya mengucapkan dengan percaya diri gitu ya. Kan, ya udah, saya percaya diri, antusias dengan harga aja. Saya nggak mau bilang, ya udah nanti saya hitungin dulu. Nanti kita akan hitungin, kita duduk bareng gitu. Itu confident. Yang kedua, jual diri orang lain. Contohnya gini, ketika kita berteman dengan ngobrol dengan Kak Faruk nih, aku nggak pernah ngejual diriku. Aku bilang ya nanti aku foto kamu dengan tim saya ya, tim selalu tim. Iya. Nanti lu gak usah pikirin biaya gua, ya. Nanti lu pikirin biaya produksi aja buat album, terus buat kru gua, buat kreator gua, buat koreografi gitu ya. Koreografer ya. Buat kru, gua nggak usah dibayar deh. Kalimat gua kayak gitu ya teman-teman. Iya dulu inget ini. Iya inget. Ingat nggak? Jadi secara nggak sengaja kita hipnotis tuh kliennya. Ya udah nanti lu bayar album sekian, gue rinciin pelan-pelan di depannya. Terakhir gue baca dihitung, oh lu mana? Nah, jadi gue hitung ya dari kru, gue
Misalkan kru 1 juta ya gitu. Iya. Gua hitung semua album sekian. Terakhir gua bilang, "Lu Bang Roy gimana?" Gua gak jadi pikirin. Bayar dulu aja anak-anak gua. Iya, inget. Jadi gua lu cuma bayar ongkos produksi ke gua gitu. Itu yang poin ketiga yang gua masukin. Tapi gua nggak pernah sebutin gua paketnya sekian, tapi dengan menjual orang lain. Lu bayar tim gua, uang produksi gua, terakhir gua nggak usah dibayar. Yeah. Padahal itu semua udah gue hitungin, udah ada masuk di gue. Dan itu dari situ loh ya, gue baru tahu cara nawarin ke klien itu gimana loh kakak. Setelah iya kakak, setelah saya nikah udah beres semua, kakak Roy emang karena kita udah deket ya kakak ya. Ya walaupun dulu itu 2000 berapa kita? 15. 2014. 14 akhir ya. 14 ya. Sampai nikah, setelah nikah kejadian kayak gitu, ini lensa asli dari kau loh kakak katanya. Oh masa? Baru dia rinciin kayak gitu secara transparan. Oh caranya gitu tuh. Iya. Jadi secara nggak langsung saya ngajarin Mas Faruk nih cara berbisnis fotografi, cara ngejual ke klien, cara melatih diri, menempah diri, kita confident. Jadi dia belajar juga di situ ya kan, sambil belajar kan kakak gitu kan. Jadi tahu harga ya. Iya. Ya, gua ngejual diri gua. Yang ketiga yang keempat, gua selalu menawarkan keterbukaan. Jadi gua nggak mau ada kalau misalkan dalam acara itu ada kekurangan, pasti gua akan bilang, "Mas bro, kemarin gua salah hitung." Bukan salah hitung sih, maksudnya ada kekurangan misalkan di lapangan. Oh iya, biaya lapangan itu nggak termasuk di dalam price list gue ya. Contohnya makanan kru gitu ya, itu kan saya bilang ya, nggak termasuk kru, akomodasi, transportasi ditanggung oleh klien. Jadi kita harus benar-benar transparan, terbuka sama klien. Jadi cara ngejualnya itu tadi, poin yang pertama tadi saya confident, yang kedua jual orang lain, yang ketiga kita harus terbuka, terus yang terakhir kita harus saling percaya lah, komunikasi dengan baik ke kliennya. Jadi dengan komunikasi tersebut maka akan terjadi hubungan timbal balik ya. Jadi chemistry lah kakak. Chemistry ya. Yeah. Jadi yang membedakan tadi saya bilang sekali lagi, orang lain kita akan cari keakrabannya itu agak beda, agak selanya, tapi harga sama. Bila perlu harga teman lebih mahal ya. Bila perlu. Karena kita bisa menghargai gitu loh kakak ya. Iya. Profesi teman kita sendiri. Nah, nanti teman-teman mau lihat nih. Kemarin aku nawarin harga sefantastik itu, ya kan? Sementara kan kakak tinggalnya bukan di kota ya? Bukan. Jadi di pedalaman kampung pedalaman kakak. Iya. Nah, sebelum gua minum dulu, sebelum gua lanjutin pembicaraan, gua minum dulu nih. Ini buatan kopinya. Dari Dep Kopi. Adanya di Kerawang, tepatnya di Cilamaya ya? Cilamaya kakak. Kopi terenak, terbaik, dan olahannya jitu dari barista Ahmad Paro. Nah, sekarang dia bisnis fotografinya dijalankan, tapi dia megang barista lagi. Barista, coffee shop. Iya, untuk sekarang fokus di bagian coffee shopnya. Coffee shopnya. Tapi untuk studionya ada karyawan ya? Ada karyawan. Iya. Ada karyawan yang megang. Jadi hari ini gua bisa ketemu Mas Faruk ini adalah suatu berkat nih. Susah soalnya ketemu orang penting nih. Jadi gimana kakak waktu ketemu kakak orang Kerawang, rumahnya di kampung, harganya segitu? Ada yang merasa menyesal nggak dengan hasil kita prewe sampai ke acara hari H? Kalau buat saya pribadi nyesel nggak ada kakak, karena sesuai emang expect gitu kan, ekspektasi ya. Pribadi pengen yang anti mainstream. Terus model kayak cetakan segala macam juga kan, saya bukan pakai cetakan yang kertas, makanya kanvas. Kanvas ya, bisa dicetak, bisa dicuci ya. Ya ini kalau kotor tinggal cuci bisa kan. Tinggal kanebo ya. Tapi ukuran 1,2 meter ya kakak? Ya ini besar banget Ya 1,2 ya? Ya 1,2. 1,2 meter. 1 meter 80. 180 apa 1,2 kakak? 1 meter 70. Ya kira-kira gitulah. Ya. Harga nyetaknya lumayan jutaan juga nih. Kayaknya ada. Lupa 3 jutaan juga minta nyetaknya kemarin segede ini. Untungnya banyak gua. Yes. Selain itu ini apa kakak? Apa nih? Ini ada album kolase kakak, 3 album kolase sama storage di atasnya itu ada tempat undangan. Jadi
Memori kakak 4 tahun silam ada di sini semua. Ada semua kakak. Termasuk undangannya masih awet nih. Undangan sama Souvenir. souvenirnya ada. Oh. Gitu. Keren sekali ya yang saya buat ini ya. Custom ya. Ada fotonya di sini gitu ya. Tanggal 9 bulan 7 2017. 17. Ini ada DVD-nya teman-teman. Di sini data. Tapi ada juga ya Ada USB-nya. USB, ada 2 USB. Ada USB 2. Jadi itu yang saya tawarkan ke Mas Faruk. Ya, ini ada laci nih. Jadi tempat laci ini ada album-albumnya ya. Itu. Ini masing-masing album udah ketata beda kak. Dari Iya. mulai Akad nikah. akad nikah, terus di sini preparing dulu, preparing akad, Heeh. terus akad sama resepsi. Resepsi ya, 3 ya. Wih. Jadi saya tawarkan produknya itu BMW, tapi benar-benar BMW. Ya. Bukan saya Real. tawarkan bukan saya tawarkan BMW, tapi hasilnya Kijang. Gitu. Jadi saya memang benar-benar kasih tawaran eksklusif buat teman kita yang terbaik ya. Jadi semua itu kualitas bukan dilihat dari harga, Bukan. tapi dilihat dari apa yang di hasil seni fotonya. Iya. Kalau mau motret mungkin semua orang lain Semua bisa. orang bisa kakak, semua orang bisa. Tapi bagaimana kita bikin fashion artnya kepada klien kita, jadi teman-teman bisa paham sisi kliennya ya, sisi menanggapi responnya. Jadi makasih nih Mas Faruk Ya, sama-sama, sudah datang ke sini dan bawa album nih ya. Iya, susah loh Dan kakak. nanti teman-teman kalau mau mampir ke sini nih di Cilamaya ada Dep Studio, ada Dep Coffee. Nah, Instagramnya juga ada nih kakak. Ada, kakak. Apa coba Instagramnya kak? At Nanti boleh saya tampilin di bawah. _ studio. Oh, studio. Keingetnya Dep Studio loh kakak. Oh, iya. Karena emang masih sama namanya Dep kan. Dep Studio, Dep Coffee. Cuman Oh. DEP _coffee_. Dep Coffee ada ya. di bawah nanti kakak Roy tulis. Ya, Dep Coffee dan Dep Studio. Nah, Ya. berarti buat teman-teman yang di Kerawang, Cilamaya sekitarnya bisa dong minum kopi, bawa model dan motret di studio. Bisa. Bisa Kan ya. kita juga tagline-nya capture and drink the cafe. Wah, Dep Studio ternyata mempunyai slogan yang sangat menarik ya. Jadi minum sambil momen di kafe gitu. Iya, gitu kan. Itu di mana dapatnya kakak? Inspirasinya? Jadi inspirasi tagline itu sebenarnya karena awalnya saya itu kan Dep Studio gitu kan, hanya sebatas studio, moto, bikin video. Tapi sekarang bikin kopi, oke lah saya bilang bisa menikmati kopi sambil kita Bahas foto bisa ya. foto, Bahas bahasa-bahasa cinta bisa ya. bisa semuanya kak. Nah, dengan semua tuh dengan kopi ya, bahasa Semua kopi dengan ya. kopi kakak. Iya guys, jadi dengan bahasa kopi kita bisa menciptakan suasana yang menarik ya. Menarik. Hubungannya akrab hanya dengan kopi. Emang kopi sebagai pemersatu ya. Pemersatu kakak, pemersatu bangsa asli kopi. Oke guys, demikian bincang-bincang kita dengan klien kita sebagai teman dan sahabat ya, Mas Ahmad Faruk. Ya. Yes, fotografer juga bisnisnya. Sekarang bisnis ke coffee shop ada di Kerawang, Cilamaya. Teman-teman yang pengen mampir ke sini ya bisa ngopi-ngopi di sini. Bukanya dari jam 13 sampai jam 11 malam. Dan teman-teman jangan lupa di-subscribe 101 kelas ya, Kakak. Dan kita akhiri perbincangan singkat kita ini dengan Ahmad Faruk. Di sini saya menceritakan bagaimana kita cara tips dan trik menjual kepada sahabat, keluarga dan juga orang lain Ya. supaya mendapatkan hasil yang bagus dan kualitas yang bagus Kualitas. dan dijamin dengan harga yang top, nggak merugikan teman dan kita dan juga tidak merugikan kita sebagai pebisnis ya. Ya. Oke guys, terima kasih telah menonton video 101 kelas ini. Sampai jumpa dan sampai ketemu di lain kesempatan bersama kita Roy Rafael dengan bintang tamu kita Ahmad Faruk. Ahmad Faruk, dan sampai ketemu lagi di 101 kelas di topik yang berbeda. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di judul yang berbeda. Tetap di channel 101 Class Fotografi.